Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga ketika teman-teman membuka video pembelajaran ini sedang dalam kondisi baik-baik saja. Oke ya, ini merupakan video pembelajaran pengganti ya untuk pertemuan kita ke-9 setelah UTS. Begini teman-teman, pada pertemuan-pertemuan selanjutnya saya sering mengatakan bahwa kita ini harus istilahnya ngaca gitu ya. Apalagi kalau kita sudah punya bisnis itu. Mana tahu penerapan-penerapan strategi yang kita implementasi di dalam perusahaan atau bisnis kita sering menyadari bahwa ini tuh relevan. Tapi sebenarnya itu adalah bisa jadi gitu ya, jebakan bagi perusahaan kita, jebakan bahwa ini adalah strategi yang memang usang gitu loh, perlu saatnya untuk diganti. Nah, maka dari itu di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan nih, jebakan apa saja sih yang bisa membuat kita dan perusahaan terlena itu di dalam berbisnis, sehingga sadar tidak sadar kok makin kesini makin ditinggalkan oleh konsumen. Nah, itu ada jebakan. Nah, di sini saya sebutkan ada 6 jebakan. Ya. Nah, mulai dari A, B, C, D, E, dan F. Bisa teman-teman baca juga 6 perangkap gitu ya. 6 perangkap atau jebakan. Nah, sebelum saya membahas satu persatu, saya ingin bercerita seperti ini dulu teman-teman. Saya ingin bercerita mengenai raksasa otomotif, perusahaan raksasa otomotif di Amerika Serikat, yaitu Chrysler ya, Chrysler. Begini, banyak di antara kita yang mungkin gitu ya, yang mungkin sudah lupa dengan kisah kejatuhan dan kebangkitan si Chrysler ini, raksasa otomotif di negerinya Joe Biden ya, atau si Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat sebelum si Joe Biden ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sama sekali belum pernah mendengar kisahnya Chrysler ini ya, tentang Chrysler ini. Baiklah, saya tidak ingin mengulang kisah kebangkrutannya ya, supaya nuansanya positif gitu ya. Saya ingin bercerita singkat saja tentang keberhasilan si Chrysler ini untuk bangkit kembali. Bahannya saya ramu dari berbagai sumber. Percaya atau tidak teman-teman, di AS pernah ada era nihil mobil jenis minivan. Ya. Di sana itu terjadi gitu ya sebelum tahun 1980-an. Di sana hanya ada 2 jenis mobil, yakni sedan dan station wagon ya. Nah, cuma ada 2 ya. Lihat, intinya betapa tidak inovatifnya industri otomotif negeri itu ya. Pada saat itu gitu ya. Sedan ya teman-teman tahulah gunanya. Nah, mobil station wagon biasanya dipakai untuk memindahkan barang-barang, kan gitu ya. Itulah pasar otomotif AS sebelum tahun 1980-an ya. Ingat pada saat itu ya, bukan sekarang. Nah, sontak kondisi pasar berubah ketika pada awal 1980-an Chrysler hadir dengan produk minivan. Ya. Sampai sebelum itu Chrysler betul-betul nyaris bangkrut dia ini nih. Ini karena mobil-mobilnya dibuat dengan kualitas yang sembarangan gitu, bisa dikatakan seperti itu. Dan desainnya ya jelek gitu loh. Akibatnya penjualan Chrysler anjlok dan perusahaan menghadapi masalah finansial yang sangat serius ya. Semua itu masih ditambah dengan kepemimpinan yang buruk. Lengkaplah sudah si Chrysler ini kalau kacau balaunya gitu loh di perusahaannya. Nah, Chrysler ya otomatis butuh penyelamat kan begitu. Dan datanglah Lee Iacocca. Nah, ini dia fotonya, Lee Iacocca yang meninggal tahun 2019 kalau tidak salah. Yang saat itu dia ini baru saja dipecat dari Ford Company. Ya. Baru aja dipecat dari perusahaan Ford ini, si Lee Iacocca ini. Masuklah ke Chrysler. Si
Ya, Ford Company ini sebagaimana kita tahu ya juga salah satu produsen otomotif. Ya, Iacocca itu beruntung bisa dikatakan seperti itu. Chrysler baru saja menyelesaikan desain mobil barunya. Jenisnya ada dua, teman-teman. Nah, ini Dodge Arias dan Plymouth Reliant. Dua mobil ini memakai sistem penggerak roda depan. Sementara mobil-mobil di AS didesain memakai sistem penggerak roda belakang pada saat itu. Ya. Namun, dua desain mobil baru dan kehadiran Iacocca saja ternyata tidak cukup, teman-teman, di Chrysler ini. Chrysler juga menghadapi masalah keuangan yang serius setelah bertahun-tahun merugi. Dikatakan seperti itu. Nah, untuk menyelamatkan Chrysler gitu ya, dibutuhkan dana sekitar 3 miliar US dollar pada waktu itu. Iacocca pun pergi ke Kongres AS. Ya, ke Kongres Amerika Serikat pergi si Iacocca itu. Untuk melobi agar pemerintah federal meminjamkan dana bailout sebesar 1,5 miliar US dollar. Iacocca dia menekankan bahwa bailout tersebut bukan saja dimaksudkan untuk menyelamatkan Chrysler, melainkan juga perekonomian AS. Dia mengatakan jika sampai Chrysler bangkrut, akan ada 360 ribuan karyawan yang langsung kehilangan pekerjaan. Bayangkan tuh, bagaimana tidak dipertimbangkan oleh si Kongres AS ini. Kan begitu. Nah, akhirnya Kongres pun setuju. Konon upaya bailout itu disebut-sebut ya teman-teman pada masa itu menjadi salah satu transaksi terbesar dan terumit dalam sejarah bisnis AS. Ya, transaksi terbesar dan terumit. Nah, tentunya untuk Kongres waktu itu ya, saya sekali tekankan lagi, bisnis Chrysler pun bergulir kembali setelah dapat dana segar tersebut ya. Dan minivan mulai diproduksi. Nama Iacocca pun melambung. Namanya melambung nih, padahal pemain baru ya di Chrysler ini. Melambung. Minivan tersebut ternyata juga berhasil merevolusi industri otomotif AS. Konsumen di sana menyukainya, teman-teman. Selama tahun pertama saja penjualan minivan tersebut mencapai 209.895 unit. Angka ini terbilang tinggi untuk ukuran saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1982, Chrysler mulai membukukan laba. Setelah 5 tahun berturut-turut merugi gitu ya. Kinerja Chrysler terus membaik gitu. Bahkan Chrysler mampu melunasi utangnya dari pemerintah federal AS 7 tahun, bayangkan, sebelum jatuh tempo. Wah, gila gak tuh penghasilannya. Nah, tahun-tahun berikutnya Chrysler mengakuisisi ini American Motor Corporation atau KMC ya, senilai 1,5 miliar US dollar. Waduh, keren juga nih Chrysler pada waktu itu ya, dengan kehadiran si Iacocca ini. Nah, teman-teman bisa membaca nih kisah si Iacocca dan Chrysler di dalam buku autobiografinya nih. Nah, ini saya sudah masukkan nih bukunya nih, yang ya buku ini dikatakan fenomenal ya pada zamannya. Berjudul Iacocca, An Autobiography Lee Iacocca, yang ditulis bersama dengan William Novak ya. Ini memang buku lama, teman-teman, terbitan tahun 1986 ya. Tetapi ya bisa dibilang masih asik dibaca lah, apalagi untuk tambahan literatur ya. Sayangnya, teman-teman, keberhasilan itu ya membuat si Chrysler ini terlena. Nah, ini dia nih. Terlena keberhasilan si Chrysler ini. Produsen otomotif ini menjadi begitu mengandalkan minivannya. Ya. Sangat mengandalkan minivannya, mentang-mentang laku keras itu loh di pasaran. Padahal pasar tanpa dia sadari perlahan-lahan telah berubah menjadi samudra merah gitu ya. Red Ocean gitu kan. Produsen-produsen otomotif AS ya yang lain gitu ya selain Chrysler mulai mengikuti jejak si Chrysler. Ya, tamu itu loh, tiru analisis modifikasi. Ya, mereka juga mampu memproduksi minivan, bukan hanya si Chrysler ini gitu loh. Nah, intinya apa? Intinya tadi itu yang saya katakan ya, kita mengaplikasikan suatu strategi gitu kan di perusahaan. Tanpa kita sadari ada kompetitor yang menyimak dengan detail, dengan jitu apa yang kita lakukan itu. Mana tahu dia
menjadi mata-mata, kan bisa jadi menjadi orang suruhan kompetitor, kan bisa jadi seperti itu. Untuk apa? Untuk menganalisis gitu loh, ilmu apa saja yang diterapkan oleh kompetitornya lain gitu, yang lain. Kan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Makanya dari itu hati-hatilah, terus berinovasi ya. Oke, begini. Seiring berjalannya waktu gitu kan ya, saya lanjutkan ceritanya. Selera pasar perlahan-lahan berubah ya. Lalu harga bahan bakar juga tiba-tiba melonjak waktu itu pada di AS ya. Nah, ini otomatis memangkas penjualan otomotif di Amerika Serikat. Nah, di tengah pasar yang mulai berubah itu, ketika para produsen otomotif AS mulai menghadirkan kendaraan jenis lain nih, seperti SUV dan hybrid gitu kan, Chrysler masih bertahan dengan minivannya, teman-teman. Akhirnya si Chrysler ini kembali ditinggalkan konsumennya. Perusahaan kembali merugi. Siapa itu ya? Si Chrysler. Nah, untuk mempertahankan bisnisnya, si Chrysler memutuskan bergabung dengan Daimler-Benz waktu itu ya, teman-teman. Nah, saya ingin katakan seperti ini dari cerita si Chrysler ini. Si Chrysler ini adalah korban dari, nah ini dia, yang A ini, sukses trap ya, atau komplasensi trap ya. Perangkap yang datang dari keberhasilan pada masa lalu ya. Jadi sukses trap ini adalah semacam satu dari 6 perangkap yang saya lihat itu, teman-teman, saya lihat sangat mengemuka pada era disrupsi sekarang ini ya. Banyak yang merasa dirinya sudah sukses, tetapi perlahan-lahan ditinggalkan oleh konsumen. Kok bisa seperti itu? Berarti dia melakukan kesalahan ya, karena itu tadi, karena dia itu tidak jeli itu menganalisis lingkungan, bahwasannya diam-diam ada kompetitor yang memperhatikan ya dengan sangat detail gitu kan. Oh, seperti itu caranya gitu kan. Oh, saya itu seperti itu caranya, saya terapkan juga lah, saya analisis, saya kembangkan gitu. Nah, itulah hati-hati dengan rasa atau merasa sukses gitu. Karena sukses itu ya acap kali gimana ya, menyamankan gitu lah, menyamankan. Nah, itu dia, hati-hati dengan sebuah kenyamanan. Bisa ditendang diam-diam. Oke ya, itu dia sukses trap yang di era disruption sekarang ini ya sangat nampak gitu loh. Nah, teman-teman, 5 perangkap lainnya adalah ini dia, the kompetensi trap, kemudian apa lagi nih, the sunk cost trap, the blame trap, kanibalisasi trap gitu kan ya, dan the confirmation trap. Nah, perlu teman-teman kita ketahui gitu ya, yang 3 perangkap ya, ada kompetensi, kanibalisasi, dan sukses trap ini dikembangkan ya oleh si Govinda Rajan yang pernah saya sebutkan sedari awal-awal. Akan tetapi saya kembangkan di sini menurut literatur yang saya baca di lain sumber juga, supaya lebih apa ya, berkembang nuansa pembahasan kita. Oke, pertama tentang sukses trap atau komplasensi trap. Ini adalah perangkap yang paling berbahaya. Bahkan perusahaan sekelas Chrysler tadi bisa terperangkap oleh keberhasilannya sendiri. Di mana-mana kita bisa menemukan contoh perusahaan seperti Chrysler ya, seperti Circuit City atau gerai retail elektronik kedua terbesar di AS ya, setelah Best Buy. Kemudian ada Walmart. Selanjutnya ada perusahaan penerbangan Pan Am. Selanjutnya ada jaringan toko buku Borders atau Blockbuster. Mereka ini adalah perusahaan-perusahaan dan merek-merek ternama yang masuk dalam perangkap ini. Silakan teman-teman cari sumbernya, baca. Apakah benar gitu kan, perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi terperangkap dalam sukses trap atau kenyamanan, jebakan kenyamanan. Silakan teman-teman baca itu. Biasakan ya. Oke, padahal pada masanya mereka ini bukan hanya menjadi perusahaan yang sukses. Mereka bahkan berhasil memaksa industrinya ya untuk meredefinisi bisnisnya. Persis seperti yang dilakukan Lion Air ketika merevolusi bisnis penerbangan dengan konsep low cost carrier atau LCC ya di Indonesia ini. Sukses pada masa lalu
bisa dikatakan juga mengubah mindset kita, teman-teman. Membuat kita memiliki paradigma bahwa keberhasilan dengan metode masa lalu itu adalah jaminan sukses di masa depan, untuk masa depan. Padahal jaminan itu tidak pernah ada. Begitulah mereka kolaps karena terperangkap suksesnya sendiri, merasa nyaman atau komplasensi, dan tak mampu menangkap sinyal-sinyal perubahan yang terjadi di pasar. Perusahaan-perusahaan yang menjadi penguasa pasar itu akhirnya ya harus gulung tikar. Nama besar, prestasi, merek ternama, ya, hingga kemapanan tak menjamin sebuah bisnis akan berkelanjutan. Sebaliknya, kehebatan-kehebatan itu bisa menjadi pemicu awal yang membuat perusahaan akhirnya tak relevan lagi bagi pelanggannya. Pelanggan ya mereka pergi, penjualan perusahaan menurun hingga perlahan-lahan maksud saya akhirnya ambruk. Nah, jadi sukses itu adalah perangkap sebenarnya. Perangkap, ia membuat perusahaan merasa berada di puncak, lalu tidak lagi mampu mengidentifikasi langkah-langkah gesit yang dilakukan kompetitornya. Sukses membuat perusahaan merasa tidak ada lagi kompetitor yang mampu mengejarnya. Acap kali kita berpikir seperti itu. Kita akui saja, saya pun sering seperti itu kalau misalkan sudah merampungkan satu karya ilmiah gitu kan. Mungkin teman lain beberapa bulan lagi lah mengejar saya. Taunya mereka 3 hari kemudian sudah terbit KTI-nya gitu ya. Padahal saya mengira beberapa bulan lagi. Waduh, saya ketinggalan ya, karena itu tadi saya merasa sukses itu, nyaman ya. Itu harus dihindari teman-teman ya, kalau memang ingin berprestasi gitu. Nah, berbicara tentang sukses trap ya, atau komplasensi, saya terkesan nih dengan tulisan Lior Arusi, pendiri Strativity Group. Begini isinya, bisa teman-teman baca juga di layar kaca. Dia mengatakan seperti ini: bagian paling berbahaya dari setiap bisnis adalah kesuksesan. Kesuksesan menghasilkan kepuasan. Kesuksesan mengubah Anda dari orang yang siap berkarya menjadi orang yang siap menikmati. Perlu teman-teman ketahui ya, Strativity Group ini adalah sebuah kelompok usaha yang pada 2016 lalu menempati posisi ke 3.638 dalam INC 5.000 ya. 5.000 rank maksud saya. Nah, ini mirip dengan Fortune 500 teman-teman, ala majalah bisnis Fortune ya. Namun INC 5.000 ini adalah sebuah daftar yang berisi peringkat perusahaan-perusahaan di AS yang mampu tumbuh dengan cepat. Nah, Strativity contohnya ya. Strativity contohnya teman-teman ya. Selama 3 tahun berturut-turut mampu tumbuh hingga 86%. Nah, saya ingin mengajak teman-teman silakan cek si Strativity Group ini yang didirikan oleh Lior Arusi sekarang sudah berada di tingkat ke berapa tahun 2022 ini. Silakan cek, nanti sebutin kepada saya. Oke. Selanjutnya, menurut si Vijay Govindarajan ya, yang pernah saya kenalkan sebelumnya, perangkap sukses ini bukan muncul dari kecenderungan perusahaan yang abai pada banyak hal. Nah, saya tuliskan di sini ya, ringkasnya. Tetapi lebih pada bayangan akan kehebatan pada masa lalu. Efek paling kejam dari jebakan ini adalah korporasi merasa sudah paham dengan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa depan. Perusahaan-perusahaan yang ya sok tahu, inilah yang kemudian menghadapi bahaya yang sebenarnya. Organisasi atau perusahaan hebat apapun harus selalu belajar. Tanpa itu mereka akan mati. Itulah kata si Govindarajan, ya, seorang pakar di bidang manajemen dan bisnis. Oke teman-teman, saya langsung saja ya, setelah sukses trap yang pertama ini masuk ke video pembelajaran untuk time series data ya, untuk meminimalisir waktu. Nanti akan saya jelaskan lagi sukses trap yang kedua sampai terakhir itu. Oke.
Oke teman-teman, video ini merupakan video ke-6 ya dari seri belajar data deret waktu atau time series data dengan Google Spreadsheet. Pada sesi kali ini kita akan mengenal teknik peramalan lainnya untuk data deret waktu, yaitu Holtz Exponential Smoothing Forecasting. Nah, dataset dalam sesi ini agak berbeda ini teman-teman ya bila dibandingkan dengan dataset pada beberapa sesi pembelajaran sebelumnya. Di sini kita akan mempelajari teknik forecasting atau peramalan data yang bisa kita terapkan pada data deret waktu yang memiliki komponen trend atau trend komponen. Dataset yang akan kita gunakan dalam sesi ini seperti biasa, teman-teman ya, memiliki dua kolom utama, yaitu kolom months dan kolom sales. Kolom months ini berperan sebagai time index atau indeks waktu dengan interval bulanan, ya, monthly ya. Sementara kolom sales ini berisi pencatatan angka penjualan di tiap bulannya. Ya, mulai dari Januari 2015, ini angkanya, Februari, dan seterusnya. Di sini juga terdapat 3 kolom yang masih kosong nih teman-teman ya. Yaitu kolom level, ini, trend, dan forecast. Ketiga kolom ini akan kita isi dengan data hasil kalkulasi dari Holtz Exponential Smoothing yang akan kita pelajari beberapa saat lagi. Dataset ini juga sudah dilengkapi dengan 3 kolom terkait pengukuran performa, yaitu, nah ini dia, error, absolute error, dan squared error. Ya. Di mana ya, ketiga kolom ini pun kita adopsi dari sesi sebelumnya. Nah, bisa nampak di sini ya untuk kolom errornya. Nah, di sini juga sudah ada formulanya ya untuk kasus ini, berarti B3, nah ini dia formulanya yang diselisihkan dengan E3. Mana itu B3? Nah ini dia B3. E3-nya mana? Nah ini dia E3-nya, namun E3-nya ini masih kosong teman-teman ya, karena kita belum memiliki nilai forecasting-nya. Nanti setelah kita lengkapi dengan nilai forecasting-nya, maka kalkulasi errornya menjadi lebih sensibel. Nah, dan di bagian sini ya, lalu di bagian sini, di sini juga sudah terdapat formula yang kita adopsi dari sesi sebelumnya juga, yaitu formula untuk melakukan kalkulasi MAE, MSE, dan RMSE. Ya. Kemudian, nah ini dia. Di sini, ya, seperti bisa kita lihat, nah, dataset ini juga sudah dilengkapi dengan visualisasi data, ya, dan bisa nampak jelas di sini bahwa data deret waktu yang kita miliki kali ini mempunyai komponen trend, atau lebih tepatnya upward trend, ya, upward trend. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung dengan apa saja sih komponen pada data deret waktu, nah, saya sangat menyarankan untuk mempelajari beberapa sesi pembelajaran sebelumnya terlebih dahulu. Karena memang seri belajar data deret waktu ini dirancang sedemikian rupa dengan urutan yang sistematis agar bisa diikuti dengan mudah. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, kita akan memasuki topik utama pada sesi kali ini, yaitu peramalan pada data deret waktu. Dan untuk sesi kali ini ya, kita akan mempelajari Holtz Exponential Smoothing. Oke ya, Holtz Exponential Smoothing ini merupakan teknik forecasting yang dapat kita gunakan pada deret waktu dengan komponen trend. Teknik ini merupakan pengembangan dari Simple Exponential Smoothing Forecasting yang kita pelajari pada sesi sebelumnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah, ya teman-teman,
Simple exponential smoothing itu yang kita pelajari pada sesi sebelumnya ya, hanya dapat diterapkan pada data deret waktu dengan level komponen dan tidak bisa diterapkan pada deret waktu yang memiliki tren komponen. Nah, untuk data deret waktu dengan tren komponen seperti yang kita miliki di sini ya, kita dapat menggunakan Holtz exponential smoothing. Secara matematis ya, Holtz exponential smoothing itu bisa dirumuskan dengan notasi matematis sebagai berikut. Mana dia? Nah, ini dia. Di sini terdapat 3 persamaan ya, atau 3 equation, yaitu level equation, trend equation, dan forecasting equation. Kita akan coba pelajari yang level equation terlebih dahulu. Ini, yang paling atas. Nah, untuk level equation di sini formulanya adalah LT sama dengan alfa dikalikan YT, kemudian ditambah 1 minus alfa ya. Lalu dikalikan LT minus 1, kemudian ditambahkan dengan T besar, T kecil minus 1. Nah, LT di sini teman-teman ya, ini merepresentasikan nilai level untuk titik waktu T. Kemudian lalu alfa di sini ya teman-teman, alfa ini merepresentasikan parameter pembobotan untuk level komponen. Rentang nilai untuk alfa ini antara 0 sampai dengan 1. Berikutnya YT. Ini YT merepresentasikan nilai observasi atau nilai pengukuran pada titik waktu T. Ya. Lalu berikutnya di sini ada LT minus 1. Nah, ini merepresentasikan nilai level untuk titik waktu T minus 1 atau titik waktu sebelumnya. Sedangkan yang ini ya, T besar, T kecil minus 1 ini merepresentasikan nilai tren ya, nilai tren untuk titik waktu T-1 atau titik waktu sebelumnya. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa sebut bahwa nilai tren, bahwa nilai level ini ya, level ini untuk titik waktu T, ini merupakan weighted average dari nilai observasi pada titik waktu T. Ya. Dengan penjumlahan antara nilai level dan nilai tren pada titik waktu sebelumnya. Nah, itu tadi penjelasan terkait level equation ya, teman-teman. Selanjutnya kita melangkah ke trend equation yang bawahnya. Nah, di sini formulanya adalah T besar T sama dengan beta dikalikan LT diselisihkan LT minus 1. Lalu dijumlahkan dengan 1 minus beta. Kemudian dikalikan dengan T besar, T kecil minus 1. Nah, di sini T besar T ini ya merepresentasikan nilai tren untuk titik waktu T. Selanjutnya beta di sini merepresentasikan parameter pembobotan untuk tren komponen. Rentang nilai untuk beta juga antara 0 sampai dengan 1 ya, sama dengan alfa ya. Berikutnya di sini ada LT ya. Ada LT dan LT minus 1. Ini merepresentasikan nilai level untuk waktu T ya, dan untuk T-1 atau titik waktu sebelumnya. Dan berikutnya di sini ada T besar T-1 yang paling akhir ini. T besar T-1. Nah, ini merepresentasikan nilai tren untuk titik waktu T-1 atau tren pada titik waktu sebelumnya. Atau dengan kata lain, di sini kita bisa sebut bahwa nilai tren untuk titik waktu T ini merupakan weighted average dari selisih antara nilai level pada titik waktu T ya, T dan T-1 dengan nilai tren pada titik waktu T-1
ya, atau titik waktu sebelumnya. Saya ulangi. Di sini kita bisa sebut saja ya bahwa nilai tren untuk titik waktu T ya, ini merupakan weighted average dari selisih antara nilai level pada titik waktu T ya dan T minus 1 dengan nilai tren pada titik waktu T ya min 1 atau titik waktu sebelumnya. Ya. Oke. Itu tadi penjelasan terkait trend equation. Ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke forecasting equation. Yang mana yang ini? Oke, yang ini. Nah, formulanya berarti Y head T plus K sama dengan LT plus K dikalikan dengan T besar ya. Ya, dikalikan dengan T besar dan T kecil. Oke, Y head T plus K sama dengan LT dikalikan ya dengan K, kemudian ditambahkan ya, dijumlahkan dengan K, lalu dikalikan dengan T besar T. Nah, oke ya. Nah, di sini Y head T plus K ini merepresentasikan nilai ramalan untuk titik waktu T plus K atau K periode ke depan. Ya. Selanjutnya untuk LT ini merepresentasikan nilai level untuk titik waktu T. Lalu T besar T ini merepresentasikan nilai tren untuk titik waktu T. Nah, sedangkan K ini yang tengah ini ya, di sini merepresentasikan periode peramalan. Atau dengan kata lain, teman-teman ya, dengan kata lain, di sini kita bisa sebut bahwa nilai ramalan untuk titik waktu T ini itu bisa kita kalkulasikan berdasarkan penjumlahan antara nilai level ya, nilai level pada titik waktu T ya dengan hasil perkalian antara periode peramalan ya dengan nilai ini periode peramalan dengan nilai tren pada titik waktu T. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan demokan proses kalkulasinya nih dengan menggunakan Google Spreadsheet ini. Pertama-tama, di sini kita akan melakukan kalkulasi untuk level dan tren terlebih dahulu. Ini level, ini tren. Oke. Untuk level, ya ini, untuk level, kita bisa mengadopsi nilai observasi pertama sebagai seed value-nya. Ya. Ya. Nah, sebelumnya saya terlewat. Kita akan melakukan kalkulasi ya untuk level dan tren terlebih dahulu. Dan di sini kita butuh untuk menginisiasi nilai level dan nilai tren ini atau biasa dikenal dengan istilah seed value, ya, seed values. Untuk level ya ini, kolom level ini, kita bisa mengadopsi nilai observasi pada nilai observasi pertama ya sebagai seed value-nya. Berarti di sini nilai observasi pertamanya ya adalah ya ini nih B2. Ya. Caranya ya tinggal sama dengan saja. Kemudian pilih B2 ini dan enter. Oke, kita increase desimalnya ya menjadi 2 angka di belakang koma. Sedangkan untuk trennya, teman-teman ya, kita bisa mengadopsi selisih nilai observasi kedua yang ini, nah yang ini ya, terhadap nilai observasi pertama yang ini. Ya. Sebagai apa? Seed values-nya. Nah, berarti di sini sama dengan nilai observasi kedua diselisihkan dengan nilai observasi pertama. Tinggal enter. Oke, sudah keluar, kita increase lagi ya. Desimalnya 2 angka di belakang koma. Nah, sudah. Oke, setelah kita memiliki nilai seed untuk level dan trend ini ya, selanjutnya kita bisa melakukan kalkulasi nilai level dan tren dengan menerapkan
level dan trend equation. Nah, ini kita akan terapkan ya. Oke. Untuk kasus kita di sini teman-teman ya, kita set nilai alfanya 0,2 dan betanya 0,5. Nah, alfa dan beta ini nilainya bersifat arbitrary variable ya, dan bisa disesuaikan. Oke, pertama-tama kita coba dulu ya untuk menerapkan level equation terlebih dahulu. Berarti di sini formulanya adalah, bisa lihat di sini ya, sama dengan, langsung saja ya, nah sini ya, level equation sama dengan alpha ya. Nah, alfanya nilainya kunci dulu ya teman-teman, menggunakan Fn F4. Oke. Nah, hal berikutnya, nilai alfa ini akan dikalikan dengan nilai observasi pada waktu T. Nah, ini kan ya, nilai observasi pada waktu T. Berarti di sini dikalikan ya, bintang, dengan nilai sales-nya. Yang ini nih. Oke. Lalu berikutnya kita jumlahkan. Nah, di sini jumlahkan ya. Dengan selisih antara 1 dengan nilai alfanya. Kita buka kurung terlebih dahulu. 1 dengan nilai alfanya. Kita kunci lagi nilai alfanya ya. Fn F4. Kemudian tutup kurung. Ya. Kemudian tutup kurung. Kemudian mana lihat? Nah, lalu dikalikan nih. Lalu kita kalikan dengan penjumlahan antara LT minus 1 ya. Kita kalikan terlebih dahulu. Kalikan dengan penjumlahan, mana tadi dia? Nah, LT minus 1. Nah, LT minus 1 itu berarti nilai level ya, nilai level ini ya. Nah, ini dia yang atasnya. Oke. Nah, ini dengan lalu ditambahkan dengan trend T minus 1. Nah, yang ini ya. Nah, ini yang ini. Oke, kita tambahkan ya. Tambahkan dengan yang ini. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Enter. Nah, sudah keluar ya. Kita biasa increase desimal, 2 angka di belakang koma. Tinggal pencet saja ini. Oke, itu tadi kalkulasi ya. Kalkulasi untuk nilai level. Nah, berikutnya kita akan coba lihat kalkulasi untuk nilai trennya. Mana dia? Nah, ini dia ya. Nilai trennya. Oke. Di sini formulanya berarti sama dengan kemudian beta dikalikan. Oke, sama dengan lalu beta. Nah, betanya kita kunci dulu ya. Fn F4. Lalu dikalikan dengan LT ya, yang diselisihkan dengan LT minus 1. Oke ya. Dikalikan sudah. Kalau kita kurung buka sudah. Level pada titik waktu T ini yang ini berarti. Oke. Lalu berikutnya diselisihkan dengan LT minus 1. Oke, diselisihkan. LT minus 1 berarti yang ini nih. Oke. Kemudian tutup kurung. Setelah itu kita jumlahkan ya. Jumlahkan. Tambah. Jumlahkan lalu, nah 1 minus beta ya. 1 beta. Nah, beta aja gitu kita kunci lagi ya. Oke. Kita tutup kurung. Selanjutnya, nah, dikalikan dengan T besar T kecil minus 1. Oke. Dikalikan ya, bintang terlebih dahulu. Nah,
Berarti yang mana nih? T-1 ini. Yang ini. Nah, setelah itu tinggal enter. Oke, sudah keluar ya. Kita seperti biasa increase desimalnya 2 angka di belakang koma. Nah, selanjutnya kita bisa extend ya teman-teman, atau perluas ya. Caranya kita tinggal plug saja nih nilai level dan trend ini, seed value-nya sampai ke bawah. Kita coba sampai sini. Nah. Nah, sampai sini teman-teman, jangan tergesa-gesa di sini. Coba kita amati dulu ya. Kita amati dari yang ini dulu nih. Oke, dari yang ini dulu. Kita klik formulanya ya. Nah, kita pastikan bahwa formulanya sudah benar. Dan semua komponen nilai untuk formulanya memang sudah lengkap teman-teman ya. Bisa dilihat di sini ya, sudah lengkap. Dan di sini nggak masalah ya, semuanya sudah tercover. Ya, sudah tercover. Oke, berikutnya kita cek yang ini, yang bawahnya nih. Nah, di sini sudah kita bisa prediksi mulai ada di luar jangkauan nilai kita ya. Kita coba klik formulanya dulu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Di sini mulai agak relevan nih teman-teman ya. Mulai agak relevan nih. Kita sudah gak bisa narik sampai ke titik ini. Ya, kita gak bisa narik sampai ke titik ini. Kenapa? Karena di titik ini kita tidak memiliki nilai observasi di titik T-nya. Yang mana? Yang ini, yang merah ini ya. Kita tidak punya. Artinya kalkulasi nilai levelnya gak akan valid. Oleh karenanya di sini ya, di sini kita hapus saja. Oke, hapus saja. Karena kalkulasinya valid hanya sampai di titik ini. Oke, kita double check dengan nilai trennya. Nilai trennya ya, kita double check. Nah, ini juga sama ya. Validnya sampai di titik ini, nilai trennya. Validnya sampai di titik ini, nilai trennya. Ini tren ya, D ini tren, ini C ini level. Oke. Sip. Oke, setelah kita memiliki nilai level dan tren yang dibutuhkan, ya. Setelah kita apa? Memiliki nilai level dan tren yang dibutuhkan, ya. Selanjutnya apa? Bentar, teman-teman. Selanjutnya ya, kita bisa melanjutkan ke kalkulasi nilai ramalan. Yang ini ya, ke nilai ramalan. Ya. Dan untuk sesi kali ini kita akan menerapkan Holtz exponential smoothing. Oke, di sini kita akan coba mulai terapkan formula untuk forecastingnya ya. Nah, ini dia formulanya. Ya, ini dia formulanya. Langsung saja ya. Kita sama dengan di sini ya. Ya, jadi ini ya, y hat t plus k ini didapatkan dari sama dengan ya. Oke. Langsung sama dengan. Di sini berarti y hat t plus k ini diperoleh ya dari nilai notasi ya, dari nilai notasi LT ya dijumlahkan dengan K dikali T besar T kecil. Dan K-nya ini teman-teman ya merupakan 1 ya teman-teman, 1. Karena kita akan menggunakan data sebelumnya, data level dan data trend sebelumnya ya. Untuk apa? Memprediksi nilai forecast yang ada di sini. Ya, dan seterusnya. Oke, berarti nilai K-nya adalah 1 ya. 1. Ya, 1. Nah, kita cek lagi ya. Nah, LT plus 1 di sini. Oke, berarti dengan cara menjumlahkan nilai LT ya. Plus 1. LT berarti yang mana yang LT ini?
yang sebelumnya. Ini hapus dulu ya. LT level ya, yang ini. Oke. Selanjutnya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Mana tadi? Nah, ini. Dengan hasil perkalian K dikali TT ya. Ya, di sini ya. K-nya adalah 1 ya. Kita klik di sini 1. Nah. Kok bisa 1? Karena sekali lagi kita menggunakan data pada periode waktu sebelumnya, atau dengan kata lain data level dan tren ya. Data level dan tren pada waktu yang ada di sini. Ya. Pada waktu yang ada di sini, yang pertama ini level dan tren digunakan untuk apa? Untuk melakukan forecasting di suatu periode berikutnya. Oke ya, lanjutkan kalkulasinya. Lalu 1 udah di sini, lalu nah dikalikan dengan T besar T kecil. Kita kalikan. Oke, sudah dikalikan. T besar T kecil berarti yang ini. Nah, sesudah itu kita enter. Nah, sudah keluar teman-teman ya. Kita isi otomatis saja keseluruhan nilai yang ada di bawahnya. Caranya tinggal tarik saja ke bawah. Nah, sudah keluar semua ya. Oke, kita coba amati di kolom forecasting. Yang mana? Yang ini aja lah. Kita lihat formulanya ya. Nah, masih tepat ya teman-teman ya. Formulanya masih tepat ya. Karena nilai K-nya ini ya, nilai K-nya masih konstan 1 di sini ya, 1. Formulanya 1. Dan ini ya, nilai ini merupakan penjumlahan antara nilai level dan nilai tren sebelumnya. Nah, ini dia. Ya, nilai tren dan nilai level dan nilai tren. Kita coba amati sampai di titik ini coba ya. Nah, ini. Lihat formulanya. Nah, ini juga masih relevan ya. Masih relevan. Ya. Nilai K-nya masih 1. Ya, untuk di titik ini. Nilai K-nya masih 1 karena memprediksi satu periode berikutnya. Dan nilai LT dan TT-nya masih oke ya, ada di sini nih. Nah, nih. Ini LT ini ya, yang biru ini TT. Itu kan tren, ini tren itu T, L itu level. Nah, ini masih relevan ya. Nah, kita klik nih sudahnya nih. Oke. Di sini sudah aman tadi tuh, ya. Oke, di sini. Ya. Kalau kita cek nih di sini. Nah, ya kan? Kita cek di sini. Di sini kita tidak memiliki nilai level dan nilai tren satu periode sebelumnya atau satu periode sebelum titik waktu yang ada di sini. Ya. Oke. Tetapi kita memiliki nilai tren dan level 2 periode sebelumnya. Ya. 2 periode sebelumnya kita punya nilai level dan nilai trennya. Ya, nah berarti untuk kasus yang ada di sini ya teman-teman, kita butuh melakukan beberapa penyesuaian. Oke. Penyesuaian yang pertama ya. Penyesuaian yang pertama adalah ininya nih, formulanya ya. Nah, ini Januari kita cek ini 1 udah masih di sini ya, yang kosong-kosong ini kita sesuaikan ya, teman-teman. Kita coba hapus dulu saja nih formulanya ya. Formulanya kita coba hapus dulu saja. Kita coba sesuaikan ya, berarti sama dengan ya LT-nya yang ada di sini. Oke. Klik. Lalu kita akan kunci ya, teman-teman. F4.
ya. Setelah itu oke, setelah kita kunci, karena nanti untuk data-data berikutnya juga ya, LT-nya akan mengacu pada LT yang terakhir ya teman-teman. Kenapa kita kunci barusan ya? Oke. Setelah dikunci, lalu kita jumlahkan dengan nilai K-nya. Jumlahkan dengan nilai K-nya ya. Nah, nilai K-nya ini merupakan, kalau di titik ini ya, kalau di titik ini berarti 2 ya, 2 periode sebelumnya. Ya, 2 periode sebelumnya. Nah, ini dia. 2 periode sebelumnya, ya. Ini kan udah 1, sekarang ke 2. Ya. Berarti tulis 2. Selanjutnya kita kalikan. Ya, kita kalikan dengan nilai tren yang terakhir kita ketahui. Yang mana yang ini nih? Nah, yang ini. Nilai tren ini pun kita kunci. Oke. Lalu kita enter. Nah, sudah keluar teman-teman ya hasilnya. Lalu kita coba perluas otomatis sampai ke sini. Nah, kita jangan tergesa-gesa teman-teman ya. Kita lihat lagi nih. Kita di sini sudah meramalkan ya. 1 K-nya. Kemudian ini 2 ya. Nah, ini harusnya 3 nih teman-teman. Harusnya 3 nih kan. Kan 2 udah kita pakai nih ya, yang kedua nih udah kita bisa ramalkan ya kan. Ini harusnya 3. Oke. Lalu untuk data di bawahnya berikutnya gitu ya, kita sudah tarik ya, dan di sini formulanya belum tepat karena sepertinya saya ucapkan tadi harusnya di sini 3 tapi malah masih 2 ya. Karena oke, kita cek dulu aja lah. Nah, sini sudah tepat ya. Oke. Nah, kita lanjut ke yang bawah. Mana tadi ya? Ini dia yang ketiga. Nah, ini teman-teman belum tepat ya. Karena apa? Karena 2 tadi sudah terpakai di sini. Nah, ini berarti harusnya 3 ya. Ganti 2 menjadi 3. 3. Kemudian enter. Sip, sudah. Kita coba blok ke bawah, apakah otomatis? Kita lihat formulanya. Oh, ini formulanya udah benar tapi agak keliru karena 3 tadi sudah diprediksi ya. Dan 3 ini kita ubah menjadi 4. Sayang sekali ya teman-teman. Harus ini manual, tidak otomatis. Kita enter. Kita lihat nomor 5, 4. Ini bentar-bentar, ini 1 K-nya 2. Betul. Ini harusnya 3 ya. 3, ini 3. Oke. 3. Ini harusnya 4. 4. Ini 5. Oke. Apakah ini otomatis? Oh enggak, ini harus manual juga. Ini 6. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita cek lagi formulanya. Ini 1. Nah, ini 1 betul. Oke, tepat. Ya, ini untuk meramalkan ya. Di Januari 2020. Yang pertama ini ya. Meramalkan karena ini masih kosong. Oke. Ini untuk 2 betul. 3 betul. 4, 5, 6 ya.
Oke, saya jelaskan lagi ya teman-teman yang ini ya. Yang di bawahnya tadi ya, salah satu yang dua ini. Oke, kita sudah mempunyai nilainya gitu ya sampai ke Juni 2022. Kenapa bisa berubah-ubah seperti itu? 1, 2 sampai 6 itu ya. Karena untuk nilai level dan trennya sudah oke ya, tapi nilai K-nya ini masih perlu menyesuaikan ya. Nilai K-nya tadi yang di sini itu nggak bisa dua lagi, yang tiga ini nggak bisa dua lagi karena apa? Karena kali ini sudah memprediksi 3 periode ke depan ya. Apa itu? Maret 2020 ya, karena sudah akan memprediksi 3 periode ke depan, bukan dua lagi, duanya sudah terpakai ya. Jadi duanya tadi kan di sini dua nih, tapi sudah diganti oleh kita menjadi 3. Nah, begitupun seterusnya ya. Paham teman-teman ya? Simpel kan ya? Nah, dan di sini juga bisa nampak ya untuk visualisasi ya. Nah, ini dia datanya ini. Yang nilai ramalan itu garis berwarna merah dan observasinya ya atau salesnya berwarna biru. Ya, bisa diketahui seperti ada pada chart ini. Oke, teman-teman ya. Dan untuk forecast yang terakhir ya, kita cek lagi. Untuk forecast yang terakhir datanya kita coba double check ya. Nah, ini berarti memprediksi ya, seperti saya ucapkan sebelum-sebelumnya mirip 6 periode waktu ke depan ya. Dan nilai LT yang biru ini dan TT-nya sudah sesuai ya. Ini merupakan nilai level dan nilai tren yang paling akhir kita ketahui mengacu pada ini ya. Oke, ini berarti memprediksi 5 periode ke depan. Ini 4, ini 3. Oke. Selanjutnya, kita karena kita ya sudah memiliki nilai forecast-nya ya, hasilnya seperti ini, ya nilai forecast-nya sudah kita punya gitu ya. Maka nilai error-nya pun seperti yang saya sebutkan dari awal, ya sudah sesuai di sini ya, sudah sesuai, sensible, berdasarkan hasil kalkulasi selisih antara sales ya dengan forecastingnya. Nah ini dia B3 E3. B3 mana? Nah ini B3 ya, E3 ini hasilnya ini. Begitupun ke bawahnya ini B3 B4. Nah ini E4 hasilnya ini errornya ya. Demikian juga dengan nilai absolute errornya dan nilai squared errornya menjadi sensible. Selanjutnya kita akan gunakan nilai MAE ya, MSE dan RMSE sebagai metrik pengukuran performa, teman-teman ya. Nah, penjelasan detail tentang ketiga penjelasan ini gitu ya, metrik ini teman-teman sudah pernah dibahas pada sesi sebelumnya. Silakan jika mau mempelajari lagi. Oke, di sini bisa nampak ya nilai MAE-nya adalah 25,24. MSE sebesar 974,76 dan terakhir nilai RMSE-nya adalah 31,22. Nanti pada sesi pembelajaran selanjutnya kita akan bandingkan nih performa dari teknik peramalan ini ya, teknik peramalan yang telah kita bangun ini dengan teknik peramalan lainnya yang juga kita terapkan pada dataset yang sama. Oh ya teman-teman, di sini kita bisa melakukan tweaking ya, tweaking untuk nilai alfa dan nilai beta-nya. Sebagai contoh, kita akan ubah menjadi 0,6 ya, 0,6 nilai alfa-nya. Sedangkan beta-nya 0,3 ya, kita akan coba ubah. Oke, lalu kita enter. Nah, dan setelah di enter bisa kita lihat teman-teman ya, maka secara otomatis nilai forecast-nya juga ikut, keseluruhan nilainya juga ikut ya. Terutama pada MAE, MSE dan RMSE-nya akan berubah atau ikut terupdate otomatis. Dan ini juga tentunya berdampak pada performa hasil peramalannya
bisa lebih buruk, bisa lebih baik. Yang tadi berapa tadi? Saya lupa, 24 ya kalau nggak salah MI-nya. Sekarang lebih kecil. Nah, berarti lebih baik kalau kita atur atau ubah alfa dan betanya. Nah, oke teman-teman ya, sampai di sini sudah jelas ya. Nah, itu tadi penjelasan sederhana terkait Holtz exponential smoothing ya teman-teman. Holtz exponential smoothing forecasting. Salah satu teknik forecasting pada data deret waktu. Sekali lagi saya terus ulang-ulangi gitu kan. Pemahaman mengenai topik bahasan dalam sesi ini sangatlah dibutuhkan untuk apa? Untuk mempelajari topik-topik bahasan time series data selanjutnya. Oke, saya akhiri sampai di sini pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.